Black Death. Bayangkan sebuah kota di Eropa abad ke-14. Jalanan yang biasanya ramai tiba-tiba lengang. Rumah-rumah ditutup rapat. Lonceng gereja berbunyi terus-menerus, menandakan ada lagi warga yang meninggal. Inilah saat dunia dilanda salah satu wabah paling mematikan, Black Death atau pes bubonik. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang dibawa kutu dari tikus hitam. Begitu manusia tergigit, demam tinggi, pembengkakan kelenjar, hingga pendarahan internal mulai muncul. Kulit menghitam, itulah asal nama Black Death. Antara tahun 1347 hingga 1351, wabah ini menyapu hampir seluruh Eropa. Jumlah korban diperkirakan 75 juta orang, sepertiga dari seluruh populasi benua. Bayangkan, dari setiap 3 orang yang kalian kenal, 1 bisa hilang dalam hitungan minggu. Black Death tidak hanya memusnahkan nyawa, tapi juga mengguncangkan peradaban. Desa-desa hilang dari peta, ekonomi runtuh, bahkan struktur sosial berubah drastis. Gereja kehilangan pengaruh karena doa tak mampu menghentikan wabah, sementara masyarakat mulai mempertanyakan tatanan lama. Smallpox. Bayangkan seseorang yang awalnya hanya merasa demam ringan, lalu muncul bintik merah kecil di wajah dan tubuh. Seiring hari berganti, bintik itu berubah jadi lepuhan penuh nanah, menyebar ke seluruh badan, bahkan ke mulut dan mata. Rasa sakitnya luar biasa, dan bekas luka permanen seringkali tertinggal seumur hidup. Inilah cacar atau smallpox, salah satu penyakit paling ditakuti dalam sejarah. Tidak seperti Black Death yang melanda Eropa abad menengah, cacar menyebar lintas benua selama ribuan tahun. Virus variola yang menyebabkannya dikenal sangat mematikan. Angka kematian bisa mencapai 30% dari semua yang terinfeksi. Anak-anak adalah korban terbanyak, dan yang selamat seringkali mengalami kebutaan atau wajah penuh bopeng. Catatan sejarah menyebutkan cacar membunuh ratusan juta orang. Bahkan pada abad ke-20 saja, sebelum vaksin ditemukan, cacar diperkirakan menewaskan sekitar 300 juta jiwa. Namun, ada kisah lebih gelap. Cacar pernah digunakan sebagai senjata biologis. Pada abad ke-18, pasukan kolonial pernah memberikan selimut yang terkontaminasi cacar kepada penduduk asli Amerika, mengakibatkan kematian massal. Kabar baiknya, berkat program vaksinasi global, cacar resmi dinyatakan musnah pada 1980. Flu Spanyol. Bayangkan, bangun tidur dengan sedikit batuk, lalu beberapa jam kemudian tubuhmu panas tinggi, kepala pusing, dan dalam hitungan hari paru-paru dipenuhi cairan hingga sulit bernafas. Inilah yang dialami jutaan orang pada tahun 1918 ketika dunia dilanda salah satu pandemi paling mematikan dalam sejarah, flu Spanyol. Meski namanya Spanyol, penyakit ini bukan berasal dari sana. Nama itu muncul karena Spanyol, yang netral dalam Perang Dunia I, menjadi negara pertama yang memberitakan wabah ini secara terbuka. Virus penyebabnya adalah varian ganas dari influenza tipe A, H1N1. Yang mengejutkan, flu ini tidak hanya membunuh orang tua atau lemah, melainkan juga usia produktif antara 20 sampai 40 tahun. Tubuh yang sehat justru bereaksi berlebihan, menciptakan badai sitokin yang merusak paru-paru sendiri. Dalam waktu singkat, sekitar 500 juta orang terinfeksi di seluruh dunia. Lebih dari 1/4 populasi bumi kala itu.
Angka kematian diperkirakan mencapai 50 juta jiwa, bahkan ada yang menyebut hingga 100 juta. Flu Spanyol membuat rumah sakit kewalahan, kota-kota lumpuh, dan peti mati kehabisan stok. Karena berlangsung bersamaan dengan Perang Dunia I, banyak negara berusaha menyembunyikan keparahannya agar tidak melemahkan moral tentara. Kolera. Bayangkan kamu sedang haus di siang yang panas, lalu meminum air sumur yang terlihat jernih. Beberapa jam kemudian, perutmu mules hebat, muntah tanpa henti, dan tubuh kehilangan cairan dengan sangat cepat hingga kulit keriput seperti orang tua. Itulah gambaran mengerikan dari kolera. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae yang biasanya menyebar melalui air atau makanan yang terkontaminasi. Begitu masuk ke usus, bakteri ini melepaskan racun yang memicu diare parah. Masalahnya bukan hanya sakit perut, tapi dehidrasi ekstrem yang bisa membunuh seseorang hanya dalam hitungan jam jika tidak ditangani. Sejak abad ke-19, dunia sudah mengalami 7 pandemi kolera besar yang menewaskan jutaan orang. Salah satu yang paling terkenal adalah wabah kolera London 1854 yang akhirnya membuka jalan bagi penemuan penting di bidang sanitasi berkat penelitian John Snow. Hingga hari ini, kolera masih menjadi momok di negara-negara dengan sanitasi buruk. Setiap tahun ratusan ribu orang masih terinfeksi, terutama di wilayah dengan akses air bersih yang minim. HIV, AIDS. Bayangkan sebuah virus kecil yang tak bisa dilihat dengan mata telanjang, tapi perlahan melucuti sistem pertahanan tubuhmu satu persatu. Bukan dengan serangan besar, melainkan dengan cara halus, menghancurkan sel kekebalan hingga tubuh tak lagi mampu melawan penyakit sekecil apapun. Itulah HIV, Human Immunodeficiency Virus. HIV pertama kali terdeteksi pada awal 1980-an di Amerika Serikat, dan sejak itu berkembang menjadi salah satu pandemi modern paling menakutkan. Virus ini menular melalui hubungan seksual tanpa pengaman, transfusi darah, berbagi jarum suntik, atau dari ibu ke anak saat kehamilan dan menyusui. Jika tak diobati, HIV akan berkembang menjadi AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome. Tahap di mana sistem kekebalan benar-benar lumpuh. Pada puncaknya, epidemi HIV/AIDS menewaskan jutaan orang di seluruh dunia, terutama di Afrika Sub-Sahara. Namun ada titik terang. Seiring waktu, sains bergerak cepat. Antiretroviral therapy atau ART ditemukan, yang tidak menyembuhkan, tetapi mampu menekan virus hingga penderita bisa hidup normal dan sehat. Hari ini, dengan pengobatan yang tepat, HIV bukan lagi vonis mati, melainkan sebuah penyakit kronis yang bisa dikendalikan. Ebola. Bayangkan sebuah penyakit yang datang tiba-tiba dengan gejala mirip flu, tapi dalam hitungan hari berubah jadi mimpi buruk, demam tinggi, muntah darah, pendarahan dari mata, hidung, bahkan organ dalam. Inilah Ebola, salah satu virus paling mematikan yang pernah dikenal manusia. Virus Ebola pertama kali muncul pada tahun 1976 di dekat Sungai Ebola, Kongo. Dari situlah nama menyeramkan ini lahir. Penularannya sangat cepat, melalui kontak langsung dengan cairan tubuh orang yang terinfeksi atau hewan liar seperti kelelawar buah dan primata. Ebola sempat tenang beberapa dekade, hingga pada 2014-2016 dunia diguncangkan oleh wabah terburuknya di Afrika Barat, khususnya Guinea, Sierra Leone, dan Liberia. Lebih dari 28.000 orang terinfeksi dan lebih dari 11.000 meninggal dunia. Angka kematian mencapai 50-90%, menjadikannya salah satu penyakit paling mematikan di zaman modern. Meski mengerikan, ada titik terang.
penelitian intensif akhirnya menghasilkan vaksin Ebola yang mulai digunakan sejak 2019, membantu menekan wabah berikutnya. Tapi tetap saja, virus ini masih dianggap ancaman serius, terutama di wilayah Afrika Tengah dan Barat. COVID-19. Awalnya, banyak yang mengira hanya flu biasa. Tapi pada akhir 2019 di Wuhan, Tiongkok, muncul sebuah virus baru yang kemudian mengguncang seluruh dunia, COVID-19. Penyakit ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menyebar sangat cepat melalui udara, droplet, dan kontak manusia ke manusia. Hanya dalam hitungan bulan, virus ini melintasi batas negara, benua, hingga akhirnya pada Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, secara resmi menyatakannya sebagai pandemi global. Dunia pun seolah berhenti berputar. COVID-19 tidak hanya menyerang paru-paru, tapi juga organ lain, bahkan bisa menimbulkan komplikasi jangka panjang yang disebut long COVID. Hingga awal 2023, tercatat lebih dari 760 juta kasus terkonfirmasi dan lebih dari 6,8 juta kematian di seluruh dunia. Namun, sejarah juga mencatat bagaimana manusia melawan. Dengan riset luar biasa cepat, hanya dalam waktu kurang dari setahun, berbagai vaksin COVID-19 berhasil dikembangkan. Meski tidak sepenuhnya menghapus virus ini, vaksinasi berhasil menyelamatkan jutaan nyawa. Kanker tulang. Kanker tulang adalah salah satu jenis kanker yang paling menakutkan karena menyerang bagian tubuh yang menjadi penopang hidup manusia, tulang. Berbeda dengan kanker lain yang tumbuh pada organ dalam, kanker tulang merusak struktur tubuh, membuat penderita kesulitan bergerak, bahkan sekedar berdiri. Ada beberapa jenis, tapi yang paling sering muncul adalah osteosarkoma, biasanya menyerang anak-anak dan remaja. Lalu ada chondrosarkoma yang lebih sering terjadi pada orang dewasa, serta Ewing's sarkoma yang cukup langka namun agresif. Gejalanya seringkali diabaikan, nyeri tulang yang semakin parah di malam hari, munculnya benjolan hingga patah tulang tanpa sebab jelas. Karena itu, kanker tulang sering terlambat terdeteksi. Meski termasuk kanker yang jarang, kanker tulang tergolong agresif. Jika tidak segera ditangani, sel kanker bisa menyebar ke paru-paru atau organ vital lain. Pengobatannya biasanya kombinasi antara operasi pengangkatan tulang yang terkena, kemoterapi, hingga terapi radiasi. Dampaknya bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Banyak pasien muda kehilangan sebagian anggota tubuh karena amputasi dan harus menjalani hidup dengan keterbatasan.